Presentasi penjualan adalah salah satu aktivitas yang sangat penting yang sangat menentukan keberhasilan proses penjualan secara keseluruhan. Dalam presentasi, penjumlahan inilah berkesempatan untuk menjelaskan secara menyeluruh tentang produknya, semua hal tentang produk tersebut dan bagaimana produk tersebut akan memberi solusi atas permasalahan yang ada. Sebagai seorang sales eksklusif, jika kita telah mempersiapkan diri kita, kita telah menguasai produk knowledge dengan baik, dan kita juga telah menemukan prospek yang telah memenuhi syarat sebagai calon konsumen yang potensial, maka sebaliknya kita juga harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk melakukan presentasi penjualan. Pengertian atau definisi presentasi penjualan adalah aktivitas yang dilakukan untuk menjelaskan sesuatu kepada audiens atau prospek agar mereka bisa mengerti, memahami, dan melakukan apa yang diharapkan presenter, yaitu penjualan. Sedang definisi umum dari presentasi adalah aktivitas komunikasi pada satu atau banyak orang yang dengan tujuan menyiapkan suatu topik, gagasan, pendapat, atau informasi. Ada banyak bentuk presentasi, diantaranya adalah presentasi penjualan itu sendiri, yang juga sering disebut dengan presentasi bisnis. Sebenarnya, presentasi penjualan adalah bagian dari presentasi bisnis yang memiliki cakupan yang lebih luas. Namun, secara umum, presentasi bisnis akan membahas seputar proposal bisnis. Tahapan presentasi: 1. Persiapan presentasi. 2. Pembukaan dan pendekatan. 3. Presentasi. 4. Penutupan presentasi. 5. Persiapan presentasi. Beberapa yang harus disiapkan adalah: 1. Persiapan presentasi. Penguasaan materi ini mutlak hukumnya. Kita tidak akan bisa melakukan presentasi yang baik jika kita tidak menguasai materi dengan baik. Materi minimal meliputi: 1. Produk knowledge. 2. Company profile. 3. Market environment. 4. USP dan competitive advantage. 5. Benefit dari produk. B. Persiapan diri dan tim kita, mulai dari kerapian diri kita, pakaian, sepatu, rambut, dan lain-lain, dan kesiapan semua tim yang terlibat, seperti siapa yang kapan harus membagikan handout, kapan harus membagikan atau menunjukkan contoh produk, dan sebagainya. C. Persiapan alat. Seringkali presentasi penjualan ini berlangsung di kantor klien atau di luar, di mana mereka telah menyiapkan peralatan untuk presentasi secara standar, tetapi alangkah baiknya jika kita juga membawa semua peralatan presentasi, setidaknya untuk berjaga-jaga. Jangan sampai ketika akan presentasi kita kekurangan satu peralatan dan kita menanyakan alat tersebut ke pihak klien. D. Persiapan dokumen. Dalam presentasi kita sering membagikan beberapa dokumen, bisa juga seperti brosur, terkait yang digunakan sebagai materi pendukung. Dokumen ini harus kita siapkan dengan baik. Yang kedua ada pembukaan dan pendekatan. Yang pertama, pembukaan berarti kita memulai dari memperkenalkan diri dan tim kita, perusahaan kita sesuai dengan kompro, sampai dengan menjelaskan maksud dan tujuan dari presentasi ini. Tentu saja, ketika menjelaskan maksud dan tujuan tersebut, kita cukup menyinggung bahwa kita ingin menjelaskan lebih jauh tentang produk tersebut
dan berharap akan ada hubungan lebih lanjut atau bisa bersinergi ke depannya. Pada tahap pembukaan ini, juga kita berusaha untuk mengenal siapa saja yang hadir di tim klien, siapa mereka, apa jabatan mereka, dan akan baik jika memahami sampai sejauh mana peran mereka di produk yang akan kita presentasikan tersebut. Biasanya, tim klien untuk institusi akan terdiri dari direktur utama atau yang mewakili, bagian keuangan, bagian pembelian, dan bagian yang terkait dengan produk yang kita tawarkan alias Biasanya, tim klien untuk institusi akan terdiri dari direktur utama atau yang mewakili, bagian keuangan, bagian pembelian, dan bagian yang terkait dengan produk yang kita tawarkan alias usernya. Hati-hati dalam menjawab pertanyaan mereka. Direktur akan fokus ke nilai bisnis, bagian keuangan ke biaya, baik perolehan maupun pemeliharaannya. Bagian pembelian fokus ke seberapa cepat produk akan disediakan termasuk bagaimana pelayanannya. Sedangkan user akan fokus ke bagian produk tersebut akan memberikan manfaat atau memberikan solusi atas permasalahan kita. Selanjutnya, pendekatan. Pengertiannya adalah bagaimana kita mampu semaksimal mungkin memanfaatkan sesi pembukaan ini untuk membangun hubungan baik, menciptakan suasana yang menyenangkan, hangat, dan harmoni. Can I be your superhero? Kelar juga. Lapar. Masak apa ya? Ada mie. Wah, nilai Monilo. Bikin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan produk yaitu nilai Monilo. Banyak dari kita pasti sulit menolak godaan akan mie instan. Jika rasa lapar datang, seringkali kita langsung memikirkan mie instan yang mudah dibuat dan juga cepat. Namun, masalah kesehatan juga perlu dipertimbangkan jika kita terlalu sering mengkonsumsi mie instan. Nah, untuk kalian yang gemar mengkonsumsi mie goreng instan dan tetap ingin menjaga kesehatan tubuh, kalian bisa mencoba mie instan alami, yaitu Lemonilo. Merupakan mie instan alami yang tergolong aman dan sehat untuk dikonsumsi. Lemonilo, mie instan alami rasa mie goreng ini memiliki tekstur kering yang sama seperti mie instan pada umumnya, namun berwarna hijau. Warna hijau pada mie Lemonilo ini dikarenakan terbuat dari bayam. Apa yang membedakan mie Lemonilo dengan mie instan biasa? Dikatakan berbeda dengan mie instan pada umumnya, Lemonilo mie instan alami terbuat dari bahan alami dan menggunakan oven agar menghasilkan mie yang kaku, kering, dan awet. Mie instan dari Lemonilo ini terbuat dari bahan alami, tidak menggunakan pewarna, pengawet, bebas MSG tambahan, dan memiliki kandungan gluten yang lebih rendah. Dikarenakan mengandung bahan-bahan alami, mie Lemonilo mengandung 0% trans fat atau lemak trans. Ditambah lagi, lama waktu kadaluarsa pada mie Lemonilo lebih singkat dibandingkan dengan mie instan pada umumnya. Apa itu lemak trans fat atau lemak trans? Lemak trans merupakan salah satu jenis lemak tak jenuh yang biasa ditemukan pada alam dan bisa disintetis secara buatan. Asam lemak trans terbentuk saat cairan minyak menjadi lemak padat.
Saya akan memperlihatkan cara memasak mie instan mie lemonilo. Lalu isi air sekitar 400 cc. Rebus mie. Menunggu air mendidih, kita siapkan bumbunya terlebih dahulu. Mie instan lemonilo siap untuk dinikmati. Mulai makan mie instan lemonilo. Rasanya enak, gurih. Rasa bayamnya juga kerasa. Dan komposisi dari mie lemonilo adalah tepung terigu, tepung moka. Komposisi dari mie instan lemonilo adalah mie tepung terigu, tepung moka, garam, saripati bayam 0,04%, klorofil penstabil atau gum arabik, pengembang natrium karbonat, bumbu garam, gula, bubuk bawang putih 0,5%, bubuk bawang bombay 0,5%, kaldu ayam 0,11%, bubuk cabai 0,3%, minyak bawang, minyak nabati, bawang merah 1,9%, kecap manis, gula, air, garam, kedelai hitam. Sempet deh. Walaupun dikenal sebagai mie instan alami yang sehat, lemonilo tetap memberikan rasa lezat pada setiap lembar mie, memberikan rasa gurih, manis, dan asin yang pas di lidah dengan porsi yang cukup mengenyangkan, sehingga kamu juga tidak cepat lapar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. I can't live without you. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. I can't breathe without joy. Just like a pill. Oh yeah.